Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan dosen. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai Smart Mobility Non-Motorized. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Profesor Pradono, Ibu Goldi Melinda, Ibu Lutfi, Ibu Adinda, lalu ada anggota dari kelompok 14 yaitu Muhammad Bintang, Ayu Astilstari, Faisal Surya Akbar, Tamara Damayanti, Miftahul Jannah, Dedek Marsita, Lili Tamara, dan yang terakhir ada Fadil Fariza. Adapun outline dari presentasi kami yaitu yang pertama latar belakang, definisi dan peran, potensi dan masalah, alternatif infrastruktur cerdas, presiden, konsep pengembangan, rancangan desain, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Dedek Marsita. Latar belakang next. Yang menjadi latar belakang dari non-motorized ini yaitu di mana setiap harinya mahasiswa-mahasiswi ITERA mengalami permasalahan terhadap infrastruktur dan transportasinya. Hal ini tentu disebabkan karena jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke ITERA. Dari berbagai macam upaya yang telah dilakukan sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan bus tran atau busway, tapi hal ini dirasa masih kurang dalam menghadapi permasalahan yang ada. Untuk itu, dilakukan non-motorized menjadi salah satu alternatif dengan smart mobility yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan yang ada di wilayah kampus ITERA. Dengan pemilihan non-motorized ini, maka diperlukan konsep-konsep dalam pengembangan jalur sepeda dan pedestrian yang ada pada kampus ITERA. Next. Definisi dan peran akan dijelaskan. Oke, terima kasih Dede. Lalu selanjutnya ada definisi dan peran. Definisi Smart Mobility. Menurut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Smart Mobility adalah penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi yang bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif, sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas, dan juga ramah lingkungan. Lalu selanjutnya, ada definisi Smart Mobility Non-Motorized, Non-Motorized Transport atau NMT atau transportasi tidak bermotor adalah bentuk transportasi alternatif yang ramah lingkungan dan mendukung pola hidup sehat. Bentuk NMT yang populer adalah berjalan kaki dan bersepeda. Minimnya tingkat polusi dari NMT secara langsung dapat berdampak positif kepada kualitas udara di suatu kawasan. Smart Mobility Non-Motorized memiliki peran yaitu alternatif moda yang efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, terlebih di wilayah perkotaan di mana perjalanan yang paling banyak dilakukan adalah perjalanan jarak dekat dan sedang. Yang kedua ada mendorong inklusivitas dalam kawasan perkotaan karena dapat digunakan oleh semua segmen masyarakat berdasarkan kemampuan, umur, dan golongan pendapatan. Selanjutnya ada potensi masalah. Smart Mobility Non-Motorized memiliki potensi kepada ITERA. Yang pertama, ITERA memiliki lahan yang luas untuk dikembangkannya jalur pedestrian dan jalur sepeda. Yang kedua, jarak antar gedung yang cukup jauh sehingga mendukung untuk penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda. Yang ketiga, kontur lahan yang datar hingga landai yaitu kurang dari 10% berpotensi untuk dikembangkannya jalur pedestrian dan jalur sepeda. Adapun masalahnya, yang pertama memerlukan biaya yang cukup besar untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung jalur pedestrian dan jalur sepeda. Yang kedua, kurangnya partisipasi sivitas akademika ITERA dalam menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan seperti bersepeda. Yang ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung jalur pedestrian dan jalur sepeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lili Tamara.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada alternatif infrastruktur cerdas. Itu yang pertama, menerapkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Merupakan mendorong sivitas akademika ITERA dalam penggunaan transportasi ramah lingkungan dan menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien, serta terintegrasi antar moda transportasi dengan cara mengembangkan sistem transportasi yang rendah emisi, yaitu transportasi berbasis kendaraan tak bermotor seperti sepeda dan berjalan kaki. Yang kedua, yaitu membuat jalur pedestrian dan jalur sepeda yang ramah lingkungan. Membuat jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang memiliki kesan ramah lingkungan terhadap penggunanya dengan cara menyediakan kemudahan akses, jalur-jalur sepeda yang menarik, kondisi yang aman, dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta pengembangan penggunaan lahan yang sesuai dengan tingkat tertentu dari campuran penggunaan lahan. Ini ada presiden yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Pusau Surya. Next bintang. Selanjutnya kami mengambil ada 2 presiden. Yang pertama itu ada presiden dalam negeri, kami mengambil sepeda kuning dan pedestrian di Universitas Indonesia. Spekun atau sepeda kuning Universitas Indonesia merupakan program sepeda kuning yang digagaskan oleh mantan rektor Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Sos Gumilar pada tahun 2008, di mana sepeda kuning ini telah menerapkan smart lock dan menggunakan aplikasi juga. Next bintang. Selanjutnya tuh untuk presiden keduanya kami mengambil di luar negeri, yaitu Nanyang Technological University di Singapura, di mana kampus Nanyang ini tersendiri sudah menerapkan bike sharing menggunakan sepeda listrik yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa menggunakan kayak seperti KTM, kartu tanda mahasiswanya, dan terdapat beberapa titik untuk pengambilan sepedanya. Next bintang. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami, Tamara Damayanti. Baik, di sini ada konsep pengembangan. Pertama itu ada konsep kami ada 4. Yang pertama itu Green Campus. Green Campus di sini berarti menciptakan lingkungan kampus yang hijau atau ramah lingkungan dengan menerapkan green transportation atau transportasi ramah lingkungan. Green transportation itu sendiri bisa direalisasikan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau juga bisa menggunakan bus yang sudah disediakan oleh kampus. Kedua itu ada walkability dan affordable, yang berarti yaitu jalur pedestrian yang ramah terhadap pejalan kaki dalam hal keamanan dan kenyamanan. Aspek kenyamanan dapat dicapai dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti pepohonan rindang, penerangan, jalur yang rata, dan keterhubungan antar jalurnya. Sedangkan keamanan dapat dicapai dengan adanya pemasangan CCTV di beberapa area serta adanya secure ID card untuk seluruh aktivitas akademika. Yang ketiga ada kampus transit oriented, di mana adanya tempat transit seperti halte yang bisa digunakan sebagai tempat pemberhentian atau tempat menunggu kedatangan bus kampus. Selain itu juga bisa digunakan untuk menaruh sepeda-sepeda yang bisa dipinjam mahasiswa selama berada di kampus. Yang terakhir itu ada Connect the Campus Resident, yaitu tersedianya fitur peminjaman sepeda di aplikasi Pocket, di mana peminjaman dapat dilakukan dengan cara scan QR Code tanpa dipungut biaya, namun akan dikenakan denda jika pemakaian sudah lebih dari 1 hari. Selanjutnya ada pengembangan. Yang pertama, perencanaan jalur pedestrian dan jalur sepeda yang ramah lingkungan. Kedua, perencanaan jalur pedestrian dan jalur sepeda yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Yang ketiga, perencanaan jalur pedestrian dan jalur sepeda yang modern dan berbasis teknologi.
Keempat, ada penyediaan sistem bike sharing berbasis IoT. Dan terakhir, mengintegrasikan smart mobility non-motorized dengan smart mobility motorized. Selanjutnya, ada implikasi dari pengembangan. Ramah lingkungan di sini ada penggunaan sepeda dalam beraktivitas, berjalan kaki di jalur pedestrian, tidak menggunakan kendaraan penghasil emisi gas, hemat energi, dan tersedianya tempat sampah. Kedua, aman, nyaman, dan mudah diakses. Dilengkapi dengan pemasangan CCTV di beberapa area strategis, adanya secure ID card untuk seluruh aktivitas akademika, adanya penerangan yang memadai, jalur yang rata, serta pepohonan yang rindang. Terakhir, adanya tempat transit di dekat gedung perkuliahan agar mudah diakses. Kemudian ada pengembangan modern, yaitu desain yang tidak hanya estetik namun bermanfaat, menggunakan material dan sepeda yang berkualitas, prasarana dan sarananya memadai dan tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Terakhir ada berbasis teknologi, di mana terintegrasi dengan basis Internet of Things, mendukung pemanfaatan big data, memanfaatkan GPS dalam rancangan, dan juga dapat diakses seluruh warga kampus. Selanjutnya ada rancangan desain. Baik, selanjutnya adalah rancangan desain. Yang pertama, bisa kita lihat orientasi kampus ITERA, di mana kampus Institut Teknologi Sumatera atau ITERA berada di perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, yang bisa dilihat pada peta. Kemudian ada master plan ITERA dan rancangan untuk perencanaan smart mobility non-motorized di ITERA, di mana rancangan jalur sepeda dan pedestrian nantinya akan dirancang mengacu pada master plan ITERA, yakni mengikuti jaringan jalan dan gedung existing yang didukung dengan terdapatnya pepohonan rindang di sepanjang jalan demi menjaga kenyamanan dalam bersepeda maupun berjalan kaki. Terkait pepohonan rindang di sepanjang jalan, hal itu juga mengikuti moto ITERA yang mana adalah Smart Forest Campus. Kemudian bisa dilihat dalam master plan terdapat dua warna. Untuk warna pink menggambarkan rencana jalur jangka menengah untuk jalur sepeda dan pedestrian, dan untuk warna kuning menggambarkan rencana jalur jangka panjang. Kemudian ini adalah desain smart mobility non-motorized di ITERA yang berupa jalur sepeda dan jalur pedestrian serta atribut pendukungnya. Lalu desain jalur sepeda dan pedestrian bisa dilihat untuk luasan dan atribut-atributnya sudah memenuhi standar dari Permen PU. Adapun atribut pendukungnya antara lain seperti penerangan jalan umum, rambu, tempat sampah, batas pengaman, serta parkir untuk sepeda. Nah, kemudian di sini terdapat inovasi untuk mendukung perencanaan smart mobility non-motorized di ITERA dengan penyewaan sepeda kampus berbasis aplikasi seperti yang diterangkan pada konsep pengembangan tadi, di mana kita memanfaatkan startup atau aplikasi yang sudah ada di ITERA, yaitu Pocket ITERA, dengan memunculkan fitur baru yang bernama Spectra atau sepeda anak ITERA sebagai suatu inovasi menu pada Pocket guna pemanfaatan sepeda gratis di kampus ITERA dengan 5 tahap penggunaan. Yang pertama, buka menu Spectra pada Pocket ITERA. Yang kedua, tentukan lokasi berangkat yang didukung dengan GPS. Yang ketiga, booking sepeda. Yang keempat, menuju tempat parkir sepeda. Yang kelima, scan QR dan sepeda dapat digunakan. Untuk rancangan desain seperti itu. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh rekan saya, Dede Marsita. Selanjutnya kesimpulan yang bisa diambil dari konsep non-motorized ini yang menjadi salah satu alternatif smart mobility yang dapat digunakan sebagai salah satu penanganan dalam permasalahan yang ada di perkotaan dan salah satu dapat diterapkan di kampus ITERA. Pemilihan non-motorized ini di kampus ITERA dilihat dari potensi dan permasalahan yang ada di kampus ITERA
Dengan melihat potensi dan permasalahan yang ada, maka dicarilah alternatif yang pemilihan konsep-konsep yang sesuai untuk kampus ITERA yang bisa digunakan sehingga dapat mendukung penerapan non-motorized. Dalam hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah persiapan yang lebih kompleks dalam menerapkan model transportasi non-motorized, seperti keperluan sarana dan prasarana, alur administratif, dan manajemen penggunaan fasilitas. Kemudian, non-motorized diharapkan tetap mendukung inklusivitas perkotaan. Dalam hal ini merupakan inklusivitas kampus yang mendukung siapapun warga kampus untuk dapat memanfaatkan transportasi non-motorized di kampus ITERA tanpa memandang gender, kalangan, kondisi sosial, dan ekonomi, melainkan semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama selama merupakan warga kampus ITERA. Next. Selanjutnya, daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang kita gunakan dalam presentasi ini bisa dilihat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 14. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.